Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sampurasun. Yang terhormat Ibu Nisha Hilda selaku Guru Bahasa Indonesia dan rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dalam keadaan yang sehat pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, kita semua pasti pernah merasakan getaran yang diakibatkan oleh gempa bumi. Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng bumi. Indonesia sebagai negara yang terletak di wilayah cincin api Pasifik sering mengalami gempa bumi. Beberapa gempa bumi besar yang terjadi di Indonesia bahkan menyebabkan kerusakan dan memakan banyak korban jiwa. Maka dari itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin membahas tentang gempa bumi dan cara mengantisipasinya. Pertama-tama, gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi pada permukaan bumi akibat pelepasan energi dari pergerakan lempeng bumi. Jenis gempa bumi dapat dilihat dari 3 kriteria utama, yaitu sumber pelepasan energi, lokasi terjadinya, dan jenis gelombang. Contohnya, gempa bumi akibat pergeseran tanah maupun erupsi gunung berapi. Di Indonesia, kejadian gempa bumi ini sangat sering terjadi. Sejak awal tahun 2021, Indonesia telah mengalami beberapa gempa bumi yang signifikan. Pada akhir tahun 2022 di Cianjur, dengan kekuatan 5,6 skala Richter dan banyak terjadi gempa susulannya. Lalu, yang terbaru, pada tanggal 17 Februari 2023, terjadi gempa dengan kekuatan 7,3 skala Richter di wilayah Kepulauan Sulak, Maluku Utara. Mengapa sih di Indonesia banyak terjadi gempa bumi? Apa penyebabnya ya? Nah, kalau kalian penasaran, mari kita tanya Elisa. Oke, Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kegempaan yang tinggi. Mengapa hal tersebut terjadi? Hal ini terkait dengan lokasi Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng utama, yaitu lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia. Kondisi inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak sesar aktif yang sering bergerak dan memicu gempa bumi. Nah, salah satu sesar aktif yang ada di Indonesia yang sangat penting untuk kita ketahui dan sangat tepat nih adalah sesar Lembang. Sesar Lembang terletak di wilayah Jawa Barat dan dianggap sebagai salah satu sesar yang paling berpotensi dalam memicu gempa bumi di Indonesia. Sesar ini berada di zona konvergensi antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang mengakibatkan tekanan besar yang berpotensi memicu gempa bumi besar. Gempa bumi merupakan bencana alam yang tidak bisa kita hindari, namun kita bisa mengurangi dampak yang ditimbulkannya dengan cara melakukan antisipasi yang tepat. Maka dari itu, sekarang kami akan membahas mengenai antisipasi gempa bumi. Silakan kepada Sandika yang akan menjelaskan langkah pertama. Langkah pertama dalam melakukan antisipasi gempa bumi adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya gempa bumi dan cara bertindak saat terjadi gempa. Sosialisasi dan pelatihan tentang tindakan yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi, seperti memilih tempat yang aman, melindungi kepala dengan benda yang kokoh, dan keluar dari bangunan yang mengalami kerusakan, adalah hal yang penting untuk dilakukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur yang tahan gempa bumi. Hal ini termasuk membangun gedung-gedung yang memenuhi standar keamanan gempa, memperkuat jembatan dan jalan raya, serta memperbaiki sistem peringatan dini gempa bumi. Pemerintah juga perlu menyediakan pusat pengungsian yang aman dan memadai untuk menampung warga yang mengalami kerusakan rumah akibat gempa bumi. Tidak kalah pentingnya, kita juga perlu melakukan persiapan untuk menghadapi kemungkinannya terjadi gempa bumi yang besar. Kita harus memiliki stok bahan makanan dan minuman yang cukup, serta persediaan obat-obatan yang dibutuhkan. Selain itu, kita juga perlu membuat rencana evakuasi jika diperlukan dan melatih keterampilan pertolongan pertama pada korban gempa. Nah, dalam kesimpulannya, gempa bumi adalah fenomena alam yang tidak bisa dihindari, namun kita bisa mengurangi dampak yang ditimbulkannya dengan cara melakukan antisipasi yang tepat. Meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat infrastruktur, serta melakukan persiapan yang matang adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak dari gempa bumi di Indonesia. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan perlindungan dari bencana alam.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan. Semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua, dan juga besar harapan kami hadirin sekalian dapat mengambil hal-hal yang baik. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.